Prosesi pernikahan diawali dengan mencari hari baik setelah sebelumnya calon mempelai pria mendapatkan izin atau restu dari orang tua calon mempelai wanita untuk menikahi putri mereka. Setelah penentuan hari baik, prosesi selanjutnya yaitu memadik atau ngidih yang merupakan upacara di mana calon mempelai pria bersama keluarganya datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai upakara atau sesajen Bali dengan tujuan meminang. Prosesi ini, wali dari calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita akan melakukan tanya jawab perihal tujuan kedatangan keluarga calon mempelai pria, sampai akhirnya calon mempelai wanita dipersilahkan untuk keluar menuju tempat acara memadik berlangsung. Udah pas nih, pas bener nih. Nah, sekarang Tuh Haji bertanya sarang belum menafi katanya apa benar ini memang sudah saling cinta, memang sudah memadu janji akan hidup bersama sehidup semati. Dan setelah kedua calon mempelai mengatakan bahwa mereka memang setuju dan benar-benar ingin menikah, acara dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari setiap keluarga, wali maupun kerabat dekat kepada kedua calon mempelai. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertukaran cincin atau barang lainnya sebagai simbol bahwa mereka sudah resmi meminang dan dipinang. Dan acara memadik pun selesai. Sehari sebelum acara puncak, atau bisa dibilang sehari sebelum calon mempelai pria datang untuk menjemput calon mempelai wanita akan melakukan prosesi ngekep atau mirip dengan acara siraman pada adat Jawa sebagai persiapan untuk menyambut hari pernikahan dan memperbanyak doa agar mendapatkan kebahagiaan dan anugerah. Dalam prosesi ini, calon mempelai wanita tidak diizinkan untuk keluar balai pengekep atau bangunan khusus yang digunakan untuk upacara ngekep sampai keesokan harinya. Dan tibalah pada hari di mana mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Sebelum mempelai wanita keluar dari balai pengekep, ia sudah diselimuti kain kuning dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kuning yang membungkus mempelai wanita ini diibaratkan bahwa mempelai wanita sudah siap mengubur masa lajangnya untuk menyongsong kehidupan baru. Marekaning ada sari Masuk pada prosesi mungkah lawang atau buka pintu yang mirip dengan upacara buka pintu pada adat Sunda. Pintu kamar tempat mempelai wanita akan diketok sebanyak 3 kali oleh wali mempelai pria yang diiringi dengan tembang yang saling berbalasan yang dinyanyikan oleh utusan mempelai pria dan utusan mempelai wanita. Sampai akhirnya mempelai pria mendengar bahwa ia sudah diizinkan untuk membuka pintu. Si Aga adinya ngere sebuat sepengerau beli nanti ketok nak pintun tiang beli. Om Namo Siwa Buddhis. Ada dewa ni saja makin.
Setelah mempelai wanita keluar kamar atau balai pengekep, ia akan digendong menuju tandu oleh mempelai pria untuk diajak ke kediaman keluarga mempelai pria. Tapi karena di video ini mempelai pria dan mempelai wanita masih dalam satu garis keturunan dan juga satu pemerajan atau satu pura keluarga, maka kain kuning yang menutupi mempelai wanita langsung dibuka begitu keluar dari balai pengekep oleh calon ayah mertua beserta penglingsir puri atau pimpinan puri. Dan biasanya akan ditukar dengan uang kepeng satakan atau mata uang pada zaman dulu senilai 200 kepeng. Tapi di zaman modern ini, uang kepeng biasanya diganti dengan perhiasan atau barang bernilai lainnya. Dan dilanjutkan dengan upacara mesegah agung yang bertujuan untuk menyambut kedua mempelai, khususnya mempelai wanita. Lalu dilanjutkan pada prosesi mekala-kalan atau medengen-dengen yang dipandu oleh pendeta Hindu. Makna dari upacara ini adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian baik penyucian jasmani maupun rohani untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Sambung menggambarkan bahwa dalam suatu pernikahan pasti selalu muncul masalah dan agar senantiasa diselesaikan dengan tenang. Dan dilanjutkan pada acara memutuskan benang yang terentang pada pohon dadap. Hal ini bermakna bahwa kedua mempelai sudah siap memasuki kehidupan baru. Menusuk tikah dadakan. Acara ini bertujuan sebagai simbol kekuatan lingga yoni. Pakai apa yang dipakai beli? Pakai uang. Jual beli. Ini bermakna agar saat berumah tangga, mereka bisa saling melengkapi, mengisi, dan memberi hingga mencapai tujuan bersama. Nah, ini menarik tadi guru memberikan analogi yang bagi saya pas sekali itu dengan zaman sekarang juga mencicil kredit dengan DP 0 besar kan. Nah, tadi yang pertama guru menyinggung bahwasanya maksud dari tetua zaman dahulu itu mengkonsep tradisi pendewasaan itu kan berharap agar nantinya ketika ada penyatuan antara laki-laki dengan perempuan itu benih yang masuk, artinya roh yang memang sudah disucikan itu mendapatkan atau ditempatkan di tempat yang memang juga sudah bersih. Artinya sudah dibiarkan lain, sudah melalui prosesi yang dalam tanda kutip juga dibenarkan menurut norma adat tersebut. Tetapi ketika dalam kasus seperti itu, bagaimana roh yang ingin bereinkarnasi mengambil kelahiran kembali ke dunia itu dengan melihat bahwasanya badan materi yang ingin ditempatinya itu belum melewati proses yang kita sebut bersih itu. Tentu saja kayak gini misalnya. Ini kita kejadian nih, kejadiannya apa gitu. Kita pinjam alat rekam yang bagus, Saramonic bagus itu. Tapi ketika nggak bisa dicocokkan ke HP-nya kan bingung juga. Nggak nyambung kan? Alat rekamnya bagus, HP-nya nggak nyambung. Harus disesuaikan. Terpaksa kita harus mikir tadi itu gimana cara menyesuaikan supaya bisa aja dipakai merekam.
Ya, antara suara dengan itu. Suara ini kan energi. Masuk pengetahuan, kecerdasan kita. Iya. Kita mau keluarkan dengan energi suara dan terekam dalam bentuk materi. Materi yang akan kita sebarkan nanti. Tapi kalau tidak cocok alat rekam dengan HP-nya itu kan nggak nyambung ya. Nah, sama. Rohnya suci. Dapat kendaraan yang agak energinya nggak bagus. Kan tambah berat ya. Iya. Tambah berat penyesuaian sang roh dengan ini. Misalnya begini. Kita punya murid yang cerdasnya luar biasa, jago di komputer. Dikasih lalu komputer jadul. Bingung gimana makainya nih. Mau download aplikasi begini, komputernya nggak support. Nah sama, tubuh manusia kan ada komputer di otaknya. Roh yang suci masuk ke dalam tubuh yang komputernya masih awut-awutan. Karena di produk dari bahan baku yang tidak bagus, kan nggak support ya. Kerja keras jadinya. Untuk bisa menyesuaikan. Ya, nanti kalau rohnya roh suci, tubuh yang lahir adalah tubuh yang dari bahan bakunya suci, bersih, diupacarai suci pula, dari lahir sampai besar upacaranya suci. Bayangkan apa efek yang terjadi. Bayangkan bagaimana generasi Hindu di Bali itu hebatnya luar biasa. Bayangkan itu. Kalau apa yang menjadi idealisme itu berjalan dalam realita, gitu. Kenyataannya begitu. Tapi orang Bali selalu diajarkan. Nah, kudiang ya mau diapain lagi? Selalu bagaimana menyikapinya. Daripada menyesali, bagaimana menyikapinya. Nah itu. Makanya di Bali ada yang mungkin kita kepiutangan. Kita berhutang, mungkin harusnya kita cicil barangnya menjadi barang bagus, tapi ternyata barangnya nggak bagus, sehingga nggak nyambung antara roh dengan ini. Cobalah dia supaya dia mau menikah. Karma masa lalu dan karma masa kininya menikah, sehingga ada upacara sakap ngangkit. Nah, upacara lebih di Bali di Kuta ada sakap ngangkit. Maksudnya ada roh kita dengan tubuh kita ini supaya menyatu kembali, artinya benar-benar selaras lah ya. Nah kemudian ada mungkin hutang-hutang masa lalu yang tidak beres dengan tubuh yang sekarang ini, nggak bisa digunakan dengan baik. Upacara mebayuh gitu lah. Disesuaikan lagi, diselaraskan kembali dengan keadaan saat ininya. Itu cara-cara menyikapi apa yang sudah terjadi. Mau diapakan lagi? Cara menyikapi. Ya, orang Bali diajarkan untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi selalu diajarkan menyikapi dengan positif ke depannya. Menerima dan mencarikan solusi. Ya, itulah ajaran Tapak Dara. Ajaran Tapak Dara kan selalu berpikir positif. Untuk keselamatan berpikirlah positif. Ya, seperti kalau mau dekat dengan hati nurani, dengan Krishna, maka jadilah Pandawa. Jadilah orang-orang yang orang-orang yang bersifat Pandawa. Positif karena Pandawa, anak-anak Pandawa itu lahir dari para dewa. Artinya dewa itu deep itu cahaya, lahir dari pengetahuan terang gitu. Itu tujuannya. Ya, ini kita sangat dalam sekali pesan dan ajaran leluhur yang belum tersingkap sepenuhnya dan masih menjadi rahasia yang seharusnya, syukur sekarang guru saya lihat banyak juga membabarkan tradisi-tradisi Bali itu yang menyimpan begitu banyak sekali kecerdasan yang harusnya diketahui oleh generasi zaman sekarang. Dulu saya waktu menikah di tahun 2007 juga gara-gara saya kekurangan informasi tentang pengetahuan itu. Makanya Tiang coba-coba dalam istilahnya begini. Dulu Tiang tahu bahwa sasih ke-6 itu sangat dilarang. Tetapi saya berkeyakinan, masa sih pasti ada solusinya. Saya meyakini pada waktu itu bahwa ketika keyakinan saya pupuk dengan baik, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi. Akhirnya setelah menikah hampir 10 tahun yang menikah tidak punya anak, seperti prediksi mereka yang meyakini bahwa sasih ke-6 itu salah satu efeknya adalah orang sakit-sakitan pasangannya atau tidak memiliki keturunan atau salah satunya meninggalkan itu. Tapi pada waktu itu saya coba meyakini, saya akan coba pusuk kepada Tuhan. Saya memohon bahwa bukan saya tidak percaya dengan apa yang diwariskan, tetapi saya ingin mendapatkan jawaban apa sih logisnya ini pendewasaan itu. Akhirnya syukurlah karena kemurahan beliau akhirnya ada juga. Tetapi ini jadi pelajaran juga dalam artian
saya menemukan tadi dari apa yang guru coba paparkan, betapa amazingnya saya tidak ada kata-kata untuk melukiskan betapa hebat para tetua dulu mengkonsep ajaran ini yang telah akhirnya kami lupakan. Ya. Saya menyesal juga akhirnya ajaran luhur orang Bali itu terabaikan begitu saja. Jadinya apa yang di awal kita katakan bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang orang bilang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, suci dan seharusnya sekali, tetapi sekarang ditambahkan kata lagi, sekali lagi kan gitu ya. Banyak pasangan-pasangan yang akhirnya dalam tanda kutip itu berpaling ke lain hati, mencari sesuatu yang bagi mereka ini masih jodoh saya atau bukan? Itu gimana? Iya. Ya, kalau orang Bali kan tidak mengenal kata jodoh sebenarnya. Yang dikenal itu pejatu karma. Jadi pejatu karma itu sederhananya bagaimana orang itu menyatukan karmanya. Karma antara laki-laki dan wanita yang dijadikan pasangan hidupnya. Ya, mungkin di masa lalu dia pernah punya hutang pelajaran karma, hutang pelajaran rasa di antara satu dengan yang lainnya itu. Yang ingin mereka selesaikan di kehidupan sekarang, mereka menyatu lagi. Itulah disebut pejatu karma. Tapi kita tahu, karma wasana atau sisa-sisa karma yang dibawa setiap orang itu kan selalu ada dua. Karma baik dan karma buruk. Ya, jadi asubha karma, karma buruk, dan subha karma, karma baik. Nah, karena masing-masing orang itu lahir, roh itu membawa karma baik dan karma buruk. Inilah yang kemudian ingin disesuaikan lagi di kehidupan sekarang dengan orang yang dulu. Sehingga tentu saja pasangan itu akan membawa ada sifat baik, sifat buruk. Ya, tidak ada orang yang disebut cocok itu kan. Cocok itu kan artinya apa ya? Sama dengan kunci dengan anak kuncinya. Yang disebut cocok itu kan sudah pas antara kurang lebihnya. Kan dia bergelombang. Gelombang ini yang disesuaikan gitu. Nah, tidak ada yang lurus. Kalau semua kuncinya lurus kan gampang. Lurus aja gitu kan. Tapi kan semua bentuk kunci itu bergelombang. Nah, yang kita lakukan adalah belajar mencocokkan gelombang-gelombang itu. Ya, seperti ketika dua orang menyatukan tangannya. Tidak mungkin tangan bisa menyatu kalau dia begini. Dalam arti menyatu yang menggenggam ya. Dia harus antara apa? Di sela-sela itu saling isi. Mengisi sela-sela, mengisi kekurangan dengan kelebihan. Itu sebabnya pasangan yang dianggap alami dan benar menurut agama itu adalah pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak pasangan perempuan, tidak pasangan laki-laki, tapi pasangan laki-laki dan perempuan. Karena itu angka 1 dan angka 0 itu sempurna. Nah, ketika sempurna ada angka 1, angka 0, berarti ada bagian kelebihan dan kekurangan yang harus saling diisi. Nah, jadi ada karma buruk masa lalu diisi oleh karma baik pasangannya. Kekurangan pasangannya diisi dengan kelebihan ini. Misalnya ada orang punya pasangan yang malas, tapi malas bangun misalnya, tapi menghasilkan uang. Nah, rajin bekerja, dalam arti malas bangun tapi rajin bekerja. Yang ini rajin bangun tapi tidak menghasilkan. Nah, ini kan sudah saling isi-mengisi. Nah, fungsi pernikahan kan memang itu, saling isi-mengisi. Saling isi-mengisi sama dengan kalau kita ada daksina linggih itu. Ada wakul sebagai wadahnya, ada isinya. Ada lesung, ada alunya gitu. Sama, saling isi-mengisi. Nah, isi-mengisi apa? Isi-mengisi antara baik dan buruk, karma wasana buruk dan karma wasana baik saling isi-mengisi. Sehingga seperti kopi dan gula, dia menjadi nikmat ketika sudah disatukan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan banyak pernikahan. Nah, begitu dia gagal menyatukan kelebihan dan kekurangan itu, lalu dia bilang apa? Wah, ini nggak nyambung. Saya aja yang bekerja, pasangan saya nggak. Tapi dia nggak tahu kalau dua-duanya sama-sama bekerja itu bahaya. Misalnya, ini kerja malam, ini kerja pagi. Kerja pagi 12 jam. Ini kerja malam, ini pulang
Dia datang, dia keluar. Kan sama-sama gak bagus juga. Iya. Misalnya, ini suka menata rumah, ini suka menata rumah. Sama-sama suka menata, belum tentu sama ininya kesukaannya. Iya. Saya suka warna merah, dia suka warna, kan nggak nyambung. Kalau dua-duanya menyukai hal yang sama, Selalu ada. selalu ada. Perbedaan. Nah, perbedaannya justru perbedaan itulah yang berusaha disatukan. Sejak dari awalnya memang ada perbedaan. Namanya laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Secara fisik, secara rasio dan rasa berbeda lagi. Kalau laki-laki cenderung lebih banyak rasio daripada rasa. Wanita cenderung lebih banyak rasa daripada rasio. Tapi keduanya itu mempunyai kekuatan. Ya, kalau laki-laki hanya pakai rasio, dua-duanya pakai rasio, laki pakai rasio jangan ada pakai rasa. Makanya di Bali diajarkan untuk upacara itu, untuk berkaitan dengan persembahan, wanita lebih banyak bikin supaya di setiap upakara atau sesajen yang dia persembahkan ada rasa di situ. Gitu. Jadi kalau laki-laki ngurusin kepanitiaan gitu bercocok, rasio di situ. Nah, menyatukan inilah yang banyak orang gagal kemudian akhirnya menyimpulkan, wah ini bukan jodoh saya. Padahal itu jatuh karmanya. Itu seperti itu kira-kira. Lantas sampai di mana istilahnya, kan ada sebuah statement yang menyatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Dengan bahasa Ya. Akhirnya setiap hal-hal yang negatif ketika mereka menemui jalan buntu, bertemu dengan ketidakcocokan itu, mereka menggunakan Tuhan ini sebagai kambing hitamnya. Ya. Ya ketika Tuhan dianggap jauh di luar ya. Tapi kalau kita mengatakan kecerdasan semesta, Tuhan itu kecerdasan semesta tak terbatas. Ketika memercik ke dalam diri setiap manusia, dia menjadi roh. Dia menjadi roh manusia, Atman ya, Paramatman jadi Atman. Maka di sini pun ada percikan kecerdasan. Dan ketika jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan kecerdasan dalam diri kita. Kecerdasan dalam diri kita kan ada 3 ya. Kecerdasan atas sadar, roh kita. Kecerdasan sadar, pikiran kita. Kecerdasan bawah sadar, tubuh kita. Jadi kalau ada konflik dan akhirnya bercerai, itu di tangan siapa? Di tangan salah satunya ini. Di tangan kecerdasan itu, terutama kecerdasan pikiran. Yang adalah kita sendiri. Kita sendiri juga, bukan yang di situ ya. Di situ yang dikorbankan, padahal yang mengorbankan itu kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai percikan kecerdasan. Ya. Kan kalau Tuhan sampai menyatukan kita, kan lewat kecerdasan jiwa juga. Jiwa kita tertarik pada dia, mata kita, kan tubuh kita yang pertama. Tubuh kita, panca indera kita tertarik pada si A. Kan kecerdasan bawah sadar kita tertarik pada pasangan kita. Lalu pikiran kita, perasaan kita tertarik pada dia. Kan Tuhan di sini yang menyatukan kita dengan dia. Nggak ada urusan Tuhan di sana. Lalu kita ketika upacara memohonlah didukung oleh kecerdasan yang lebih besar, Tuhan yang lebih besar, Paramatman. Supaya apa? Supaya keterbatasan kita yang kecil ini, ya begitu yang terbatas ini mulai terganggu, di backup sama yang gedean. Kita minta backup. Yang namanya backup kan urusannya ini yang pertama. Gagal berhasilnya kan ini yang pertama. Tuhan-Tuhan kecil sebagai Atman-Atman itu, atau pikiran sadar ini. Ini jangan backupnya yang disalahin. Gitu. Yang backup ya supporter lah dia, supporter lah. Gitu. Jadi backup. Jadi kecerdasan yang lebih besar itu membackup. Tapi tidak akan ada hasilnya kalau kecerdasan kecil sendiri nggak mau berinteraksi. Gitu. Nah, apa gunanya mendorong kalau yang didorong nggak mau? Apa gunanya membackup? Saya backup kalau kamu bertempur. Lah ini nggak mau bertempur. Seperti pemain sepak bola, supporter gitu, tapi dia nggak mau main. Iya betul. Ya gitu. Seperti itu. Ya. Nah, di halaman 17 di buku tersebut kan ada kalimat seperti itu. Sepasang suami istri bisa dikatakan pernah memiliki tautan karma di kehidupan terdahulu yang ingin mereka perbaiki kembali bersama-sama pada kehidupan kali ini. Dalam hubungan yang sama, namun seringkali dalam posisi yang berbeda. Ambil contoh, bila saat ini ada seorang wanita memiliki suami yang keras dan suka bertindak menyakiti, bisa jadi dalam kehidupan terdahulunya, si wanita inilah yang pernah berperan sebagai seorang suami yang keras pada istrinya. Sehingga dengan menjadi istri di kehidupan kali ini, jiwanya diberi kesempatan untuk belajar merasakan apa yang pernah dirasakan oleh jiwa yang dulu berposisi sebagai istrinya di kehidupan itu.
seperti dalam kalimat jodoh adalah seseorang dengan siapa kita pernah memiliki ikatan cinta, Ya. kasih sayang dan emosional yang belum sempat tuntas terselesaikan di kehidupan masa lalu. Maka kehidupan ini adalah saat menjalin kembali dan menuntaskan hutang pelajaran karma itu. Tetapi pernah saya dengar istilahnya begini, dari seorang sahabat yang tampaknya sangat terpaksa untuk mempertahankan perkawinannya itu, tetapi ya coba usahakan karena dia seorang pegawai negeri sipil, itu kan biasanya ada kalau mereka sampai bercerai ada konsekuensi. Jadi dia berusaha mempertahankan tetapi dalam rasa yang sudah tidak nyaman. Akhirnya seperti dalam rumah tangga itu bukan surga yang diciptakan, tetapi ada bara-bara api neraka di sana, ada pertikaian itu. Ya, itu. Dia sering mengatakan hal seperti itu ya. Sering mengatakan, ya saya berusaha untuk bertahan. Atau dengan kalimat lain begini, pangsing tepuk win kehidupan yang akan datang. Sampai begitunya. Sebenarnya dia tuh dia seperti ini, biar bertahan. Ini ada kuncinya. Iya. Kunci panjangnya anggaplah 5 cm. Kunci masuk 1 cm agak susah. Ya susah masuknya. Itu memang kunci aslinya. Mungkin ada berkarat atau apa, agak susah masuknya. Lalu dia bertahan, ya biar tetap aja nyantol sama kunci ini. Dia nggak berusaha masuk, juga nggak berusaha keluar, tapi dia bertahan nyantol. Ada guna nggak? Nggak ada guna. Yang dia perlukan apa? Mungkin tambahin oli atau apa, karena itu memang kuncinya. Yang sudah lama nggak kepake kan? Kunci itu kan harusnya dikasih pelumas atau apa, supaya bisa masuk lagi. Supaya dia benar-benar bisa kepake. Karena memang itu kunci asli. Karena itu memang kunci aslinya, itu pasangannya gitu. Walaupun awalnya agak susah, berarti ada sesuatu, ada pelumas yang tidak beres. Nah, ini yang disebut mempertahankan. Mempertahankan apa? Mempertahankan fungsinya. Bukan mempertahankan posisi. Posisi diserang terus-menerus, posisi mengalah, itu bukan mempertahankan fungsi. Fungsi apa? Fungsi untuk membuka pintu pembelajaran di situ. Nah, jadi kalau mempertahankan itu artinya apa? Mencoba menemukan pelajarannya. Ya kan yang dia hutangi berdua itu kan pelajarannya. Pelajaran karma, pelajaran rasa gitu. Kalau dia serius memahami itu, apa yang dia akan alami? Misalnya, dia punya pasangan yang keras kepada dia, dikerasin, dicerewetin, mistu misalnya kan. Dia mencoba bertahan, tapi bertahan hanya dengan belajar mendengar tapi ngedumel. Nah, dia nggak dapat itu. Sampai kemudian dia paham, kenapa saya dicerewetin sama istri? Jangan-jangan dulu saya pernah menjadi istri yang cerewet. Lalu dia ngobrol berdua. Oke, saya mau mencoba mengerti kenapa kamu cerewet sama saya. Mungkin saya begini, atau mungkin dulu saya pernah cerewet kepada kamu. Jadi izinkan saya minta maaf bahwa saya pernah menjadi istri yang cerewet pada kamu di masa lalu. Saya tidak ingin melawan kamu, berarti saya tidak menebus hutang saya pada kamu dulu. Silakan kamu cerewet sama saya sekarang, karena dulu mungkin saya lama. Sampai kamu siap untuk berhenti cerewet, gitu misalnya. Ada diskusi seperti itu, belum tentu dia akan cerewet lagi, belum tentu. Jadi karena apa? Sudah sama-sama terbuka. Tapi kalau sama-sama tetap ngotot, ini nggak mau menerima, ini masuk, ini nggak mau masuk, nggak ada pelumasnya, pintu pembelajarannya nggak kebuka. Dia bertahan itu apa? Bertahan untuk sama-sama nggak belajar. Itu jadinya ceritanya gitu. Akhirnya gagal. Akhirnya apa? Tetap aja akan lahir kembali karena dia belum beres hutangnya. Dan pasti akan bertemu kembali. Iya, karena apa? Soal ujiannya ada di dalam kamar, di dalam kelas. Pintunya nggak dibuka dengan kecocokan. Tapi kalau mereka pelumas itu kan pelicin, pelembut, sehingga dia ngobrol lah. Ya, saya tahu kenapa kamu cerewet. Mungkin saya begini. Jadi dia kan mempelajari dirinya. Akhirnya ketika dia pelajari dirinya, mungkin saya kurang begini, sehingga kamu jadi begini. Kan sama-sama belajar namanya. Keterbukaan, nah itu keterbukaan lagi. Kalau sudah ada keterbukaan, kan ada pelajaran yang terbaca di situ. Nah ketika enggak, ya itu tadi masalahnya. Berarti dalam hal ini, semua pasangan seharusnya menyadari bahwa satu orang yang sudah kita pilih atau dipilih atau kita pilihkan gitu. Di masa lalu. Kan kita punya banyak urusan ini sebelum lahir. Sebelum lahir kita punya banyak pilihan hutang. Apalagi yang pernah punya istri 4 gitu misalnya. Punya istri 4,
tentu saja dia punya utang karma dengan masing-masing istrinya. Dan tidak berhasil dia selesaikan semuanya, mungkin kehidupan berikutnya saya pilih untuk selesaikan sama satu orang aja. Nah, kan dipilih ya, saya milih sama ini. Nah, Oke, seperti berarti itu. di sini Ada garis peluang di besarnya situ. ada jodoh adalah seseorang dengan siapa kita pernah memiliki ikatan cinta. Berarti ada hutang pengalaman rasa, Iya. hutang pembelajaran karma Iya. yang memang harus Iya. dilunasi dengan orang tersebut. Berarti ketika kita sudah memilih atau kita pilihkan skenario sebelum lahir itu, di sanalah ujian yang harus kita selesaikan. Betul. Sebab Nah, kalau tidak selesai di kelahiran yang akan datang pasti akan ketemu lagi, tidak Betul. mungkin tidak. Iya. Oke. sama dengan masuk fakultas itu kan kita bisa disuruh milih mata kuliah apa. Makin banyak mata kuliah yang kita pilih, makin banyak ujiannya, makin banyak harus dipelajari. Kalau fokus pada satu sampai beres, sudah nanti selesai ini baru ini. Nah, sebabnya kalau kita punya satu pasangan, udah beresin itu dulu. Berikutnya udah selesai, mungkin kita akan pelajarin pasangan yang lain untuk mempelajari banyak pengetahuan. Gitu. Tapi kalau sekalian 4, nanti 4 punya tentang pelajaran. Oh, Itu satu aja susah beresnya gitu misalnya. Iya.